mapnya akan beda, mappingnya akan beda. Nah itulah makanya kenapa saya kesini. Termasuk sebenarnya saya juga ingin ya ke Malaysia, terus ke Taiwan gitu lihat. Kalau Timur Tengah udah sering dan kita udah tahu beritanya lah ya, Timur Tengah kayak apa gitu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, di dalam undang-undang ini memang terlihat bahwa persoalan TKI kita itu sebenarnya dapat dikatakan 80% itu ada di dalam negeri masalahnya, bukan di sini, bukan di negara tujuan, tapi di negara asal sana udah banyak masalah. Di antaranya dari sistem rekrutmen aja sudah banyak kasus, ya kan? Mulai manipulasi nama. Saya pernah ke BP ketemu TKW di sana, baru ditanya namanya dan nangis, bingung dia mau jawab, karena di paspor namanya ini, nama sebenarnya adalah ini. Ditanya asal dari mana juga bingung jawab. Dia asalnya di daerah mana, paspornya adanya di mana, kan gitu. Jadi persoalan-persoalan administratif juga banyak masalah. Proses pemberangkatan, proses rekrutmen, belum lagi pembekalan, ya kan? Sering terjadi disuruh ngambil sendok yang diambil golok misalkan ya, karena tidak nyambung, miskomunikasi antara, ya jangankan sampai Saudi, kita aja di rumah kalau punya pembantu marah kan, lalu ngambil sendok yang diambil golok ngasihnya begini lagi kan, gimana kita gak marah-marah kan? Nggak usah jauh-jauh sampai Saudi yang seperti itu. Itu terjadi karena apa? Prosesnya memang tidak baik. Kan sekarang yang bergentayangan di kampung-kampung itu kan ya kantor berjalan. Alamatnya tidak ada, tapi kantornya ada di situ, ada stempel, ada apa semuanya di situ. Rekrut orang, merayu orang dan seterusnya. Nah ini diantaranya persoalan mendasar yang harus kita benahi. Nah oleh karena itu kita lihat memang di Undang-Undang 39 yang ada sekarang ini peran negara itu tidak jelas, sehingga perlindungannya pun akhirnya tidak jelas. Kalau ada kasus itu saling tuding menuding semua. Jadi kalau ketika ada kue semua berebut, saya yang bertanggung jawab, saya yang harus berhak, ya. Asuransi, oh harusnya ini saya, harusnya semua pengen ngaku. Tapi begitu ada masalah, oh itu bukan hak saya, itu bukan kesalahan saya, harusnya si ini, si itu dan seterusnya, sehingga akhirnya tidak jelas, apalagi BCTKI-nya. Nah ini persoalan yang harus kita selesaikan, ya, karena bagaimanapun juga sesuai dengan konstitusi kita kan negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warga negaranya, apalagi ya dengan penuh hormat. Saya harus mengakui saudara-saudaraku sudah jauh dari kampung mengadu nasib di sini dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan yang negara tidak mampu menjamin itu. Kan harusnya diberi nilai lebih. Kita bicara berangkat sudah begitu, pulang pun apalagi. Kalau sudah masuk terminal, Cengkareng itu. Orang masuk situ ketemu dengan pejabat negara yang ada di situ bukan semakin tentram, semakin dagdikduk tak jelas. Ya. Sehingga sampai rumah yang awalnya dari sini punya sesuatu, sampai rumah malah habis-habisan. Banyak terjadi. Masa orang Cengkareng situ saja mau pulang harus lewat mobilnya yang jemputan di situ, padahal rumahnya dia yang nyebrang naik ojek sampai, nggak boleh, harus naik itu mobil itu juga bayar 600.000 itu bisa. Bayangkan, ini kan luar biasa soalan pemerasan yang dilembagakan secara tidak resmi. Kalau resmi nggak mungkin kan, tapi kenyataannya. Nah inilah saya kira saudara-saudara sekalian yang harus kita cermati bersama, sehingga mungkin saudara sudah melihat ini pasal-pasal dalam peraturan dan undang-undangan yang sudah ada saat ini. Jadi prinsipnya begini,
perubahannya itu adalah pertama dari sisi proses seleksi atau pemberangkatan. Tidak boleh lagi nanti orang Cianjur berangkat dari Tangerang, karena saya pernah ketemu dengan dinas Disnaker Sukabumi misalnya, Pak, warga Sukabumi yang berangkat ke luar negeri berapa yang bekerja? Tercatat 11.000, realnya lebih dari 60.000. Pernah Komisi 9 datang ke NTB, datang ke suatu desa, bisa itu basisnya TKW di sana. Kita ketemu kepala desa, Pak, warganya yang di luar negeri berapa? Enggak ada warga saya. Dengan sinisnya tuh kepala desa, enggak ada. Loh kan di sini banyak itu TKW. Lihat aja Pak KTP-nya mana, itu bukan warga saya katanya. Gitu. Itu terjadi. Ya. Nah sehingga pertama itu proses pemberangkatan, proses seleksi harus dipastikan. Mulai dari kepala desa harus bertanggung jawab. Pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab. Sehingga nanti tidak ada lagi, ya mungkin ini nggak tahu, mungkin tidak berlaku bagi Bapak dan Ibu di sini, tapi untuk saudara-saudara kita yang di sana sedang lain, penampungan, kayak kandang apa itu di sekitar Jabodetabek itu banyak banget, itu tidak ada lagi. Jadi proses pelatihan harus dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Setelah pelatihan mereka pulang di desanya lagi, menunggu job itu adalah on call, sehingga dipastikan kepala desa tahu warganya mau berangkat kemana, gitu. Dan dia harus berangkat dari embarkasi dari daerah setempat. Orang Sragen, Wonogiri, Solo dan sebagainya kita harus berangkat dari Solo, nggak boleh dari. Demikian juga pulangnya dan seterusnya. Dipastikan itu untuk perlindungan dari awal. Demikian juga ketika proses seleksinya dan seterusnya, tentang merapikan job permintaan dari luar dan sebagainya, itu kita akan tata ulang, termasuk cost structure-nya itu juga akan kita tata ulang kembali. Banyak hal yang kita lakukan dalam proses perubahan atas RUU 39 ini, ya, kami mohon doanya dan sekaligus mohon masukannya supaya tadi kan undang-undang disusunkan dalam rangka untuk meningkatkan perlindungan negara dan juga meningkatkan kesejahteraan warga negara dari negaranya. TKW kita yang di Hong Kong nasibnya lebih baik bukan karena perlindungan kita, karena justru perlindungan dari undang-undang setempat. Nah, sehingga subjektivitasnya sangat tinggi atas nasib dari saudara-saudara kita yang ada di negeri orang, termasuk yang di Malaysia misalnya. Nah, secara umum rencana perubahan itu adalah seperti itu garis besarnya. Dan sekarang sudah proses harmonisasi di Badan Legislatif di DPR. Kalau sudah selesai, kemarin considering 3 hari ini mereka tim itu, dan yang harusnya saya ikut, tapi pas saya mau berangkat saya dapat SK dari partai pindah komisi, jadi nggak bisa ikut saya. Terus saya kesini jadi nggak apa-apa untuk tetap menyerap ya, aspirasi dalam rangka perbaikan. Itu positioningnya sekarang, bahwa setelah harmonisasi nanti di DPR nanti akan masuk kepada pembahasan. Di sini ada runut ini nggak, paling tidak proses pembahasan undang-undang, nanti biar paham aja posisi kita ada di mana. Terus